Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pertama yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, wabil khusus ketua DKM Masjid At-Taqwa, dan juga para guru, para asatidz yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya ta'zimi, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan jemaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita. Pertama, alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita melanjutkan rutinan kita malam Ahad Thalabul Ilmi. Semoga harapan kita, semua rangkaian amal ibadah kita, amal soleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para hadirin dan tabi'atnya, termasuk kita, semoga kelak mendapatkan syafaatul husna yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini masih suasana Rabiul Awal, bulan yang agung, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana sebagai umat Islam senantiasa berlomba-lomba mengisi, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mulia dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia Allah, karena dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini adalah karunia yang sangat besar, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang saya hormati, tatkala Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dengan waktu yang cukup lama merasakan kenikmatan surga yang Allah sediakan beserta istri beliau. Akan tetapi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya
menguji Nabi Adam alaihissalam. Apa ujiannya? Di antaranya kita sudah sering mendengar bahwa Nabi Adam diuji oleh Allah agar tidak mendekati pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati Adam. Ya ini bu apa dekat pohon khuldi. Mendekat saja dilarang oleh Allah, apalagi makan menikmati buahnya. Ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana reaksi Nabi Adam beserta istrinya dengan ujian ini? Apakah Nabi Adam bisa melewati ujian ini? Maka diproses ujian yang Allah berikan kepada Nabi Adam, ternyata syaitan pun tidak tinggal diam. Syaitan pun membisikkan, menggoda agar dia tidak mengikuti. Maka yang terjadi dengan godaan syaitan, dengan bisikan-bisikan syaitan, maka Nabi Adam terpedaya tidak kuat. Akhirnya dia melanggar. Kata iblis, Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kau mendekati buah atau pohon tersebut. Maunya Allah agar Adam beserta istrinya selalu tetap tinggal di surga, agar menjadi malaikat, agar selalu menikmati kenikmatan surga. Jadi bisikan-bisikan syaitan kepada Nabi Adam lebih dahsyat. Akhirnya apa yang terjadi, Nabi Adam tetap melanggarnya, dan ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Allah hukum, Allah keluarkan Nabi Adam dari surga, Allah turunkan ke bumi. Setelah Allah atau setelah Nabi Adam melanggar aturan Allah, larangan Allah, yakni mendekati bahkan memakan pohon tersebut, pohon khuldi tersebut, dan Allah hukum Nabi Adam dengan dikeluarkannya dari surga, diturunkannya ke muka bumi, maka Adam merasa bersalah kepada Allah, merasa menyesal. Seharusnya saya mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru malah tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan, godaan syaitan agar dia tetap mendekati dan makan dan melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dilakukan Nabi Adam ketika dia dengan penyesalannya, dia merasa bersalah, seraya dia bertobat kepada Allah, bahkan berdoa. Dan doa Nabi Adam ketika bertaubat, menyesal dengan
mengakui dengan kesalahannya, dengan dosa-dosanya, pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya sudah makbul, sering kita amalkan, bahkan termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana ya Allah, hamba telah menzalimi diriku sendiri. Fa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuniku, warhamna, tidak mengasihi, tidak memberikan rahmat kepada, lanakunanna minal khasirin, maka hamba akan menjadi orang-orang yang merugi. Doa itu selalu dilakukan, dipanjatkan oleh Nabi Adam pagi, siang, dan malam berulang-ulang, tapi ternyata belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikabulkan. Allah belum memaafkan Nabi Adam dengan penyesalannya, dengan tobatnya, dengan istighfarnya, dengan doa-doa. Belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Adam merasa gelisah dan gelisah, merasa berdosa, bersalah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah siang malam berdoa kepada Allah dan doanya belum juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Adam tetap tidak putus asa. Suatu ketika, suatu malam, Nabi Adam kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya masih yang tadi, Rabbana zalamna anfusana, akan tetapi sebelum dia membaca Rabbana zalamna, dia diawali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum doa terakhirnya Nabi Adam dikabul oleh Allah, Allah bertanya dulu kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi Allah bertanya tujuannya akan memberitahu kepada yang belum tahu, kepada yang tidak tahu. Maka Nabi Adam berusaha berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Allah kembali mempertanyakan kepada Nabi Adam, kenapa kau Adam sangat optimis bahwa doa itu, doamu yang terakhir ini, yang sekian kalinya ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka alasan Nabi Adam menjawab, ya Allah, saya yakin dengan doaku yang ini. Saya optimis karena saya ketika di surga melihat ketika hijab tiang arah surga terbuka, saat itulah aku melihat nama agung ya Allah dan nama Rasulullah SAW terlihat olehku, kata Nabi Adam.
Maka doa yang terakhir ini Nabi Adam ada tambahan dengan asma Allah dan dengan kebesaran kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Saya mohon ampunilah doa, yakni baca doa yang seringkali dibaca, itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dengan demikian yakin betul bahwa ketika kita berdoa atau sebelum kita berdoa terlebih dahulu kita melibatkan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini sudah disyariatkan akan menjadi memperlancar terkabulnya doa. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi Adam ketika beliau berdoa dengan doa taubatnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan namamu ya Allah, dengan kebesaran Nabi dan kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad SAW, aku mohon kepada ampunanmu ya Allah. Maka Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim saat. Jamaah sekalian, maka disyariatkan sekali lagi ketika kita berdoa, termasuk mengamalkan doa tadi, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan sudah banyak yang mengamalkan, mendawamkannya, maka alangkah lebih baiknya doa-doa semua itu diawali dengan hamdalah, memuji Allah, dan juga jangan lewat harus dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita juga bisa menyadari bahwa kepada keberadaan Nabi Muhammad SAW, atas kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, atas bila indahnya baginda Nabi Muhammad SAW, adalah salah satu bentuk karunia Allah yang sangat berharga, yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Maka nikmat ini pun wajib dan wajib kita syukur. Maka di bulan Maulud ini, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, seyogianya kita manfaatkan untuk senantiasa meningkatkan upaya kita, amaliyah kita, ibadah kita, kesalahan kita, bahkan menghidupkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan agung, di bulan mulia ini, bulan Maulid, sebagai bentuk syukur kita, paling tidak mari kita perbanyak dengan bersolawat, memperbanyak solawat. Insya Allah ini juga bagian daripada bentuk syukur kita, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara cinta Nabi, saya cinta Nabi, jangan hanya di lisan saja, jangan omong saja, omong doang, tetapi buktikan rasa cintanya kepada baginda Nabi pertama dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membaca diantaranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina
Mau yang panjang sholawatnya maka dan banyak disiapkan disusun oleh para ulama bermacam-macam sholawat, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sholawat kepada Nabi, kemudian disertakan keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ada tambahan, jadi agak panjang karena ada penambahan sholawat kepada keluarga. Kalau yang sedang-sedang saja bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada wa ali juga boleh. Tidak pakai sayyidina, mau pakai sayyidina juga mangga. Ya. Silahkan pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Atau sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim ala Muhammad, itu juga sholawat. Atau paling pondok banget hanya nyebut Muhammad, itu juga boleh bentuk apa upaya kita zikir selalu menyebut nama baginda Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Bentuk rindu, bentuk apa takarrub supaya jadi lisan kita dipenuhi diperbanyak dengan zikir-zikir sholawat. Kalau tidak mampu yang tergantung daripada situasi dan kondisi. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi. Maka Allah perintahkan, sallu alaihi wa sallimu taslima, agar kita juga bersolawat kepada baginda Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat, apalagi kita yang sebagai manusia dia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk syukur kita selain memperbanyak bersolawat juga meningkatkan syiar kita terkait syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Di antaranya dua. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi kalau di bulan ini, bulan Maulid, kita lebih meningkatkan semangat kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahkan memahami, mengamalkan. Itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran baginda Nabi Muhammad dengan meningkatkan bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Jadi cinta kepada Al-Quran juga hakikatnya adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, jadikan Al-Quran hudanina. Quran adalah sebagai petunjuk. Maka kalau kita tidak sering-sering kita baca dan tidak sering-sering kita buka, kita pelajari, kita pahami, mana mungkin akan menjadi hujan, akan menjadi petunjuk, akan menjadi pegangan hidup kita
di dunia menuju keselamatan akhir pertama. Yang kedua setelah Al-Quran adalah sunnah. Sunnah, menghidupkan sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya sunnah baginda Nabi yang sering didawamkan adalah sholat berjamaah di masjid. Ini memang sunnah yang bagi kita, bahkan bagi saya, ini bukan sunnah yang yang mudah, yang ringan. Tetapi insyaallah ketika kita mau belajar, berusaha ikhtiar kita meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad dengan berusaha belajar menteladani baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad yang paling utama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, selain kita menghidupkan sunnah dari baginda Nabi, adalah agar kita bisa mengingat, bahkan mencontoh akhlak-akhlak dari baginda Muhammad. Banyak kemuliaan atau akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dianjurkan kita sebagai umat dari baginda yang mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka berusaha. Di antaranya adalah mengikuti akhlak dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW adalah sosok makhluk yang agung, yang mulia, yang akhlaknya luar biasa. Bahkan Allah puji, wa innaka la'ala khuluqil 'azim. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang mulia, yang memiliki akhlak yang agung. Jamaah rahimakumullah, itu saja kita ambil hikmah dan keberkahan saja di bulan Maulid ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah. Di antaranya nikmat yang agung, nikmat kelahirannya bagi Nabi Muhammad SAW, nikmat diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah karunia yang luar biasa, yang agung, yang wajib kita syukuri. Maka bukti syukur kita pertama tadi, mari kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Kedua, mari kita banyak menghidupkan, meningkatkan amalan kita, ibadah kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, dengan menteladani akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pun adalah bagian daripada bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.